Halo hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bersama. Baiklah, dulu di kelas 10 kalian sudah belajar mengenai karakteristik seorang wirausaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus berani melihat tantangan dan peluang tidak hanya saat ini, melainkan juga di masa depan. Seorang wirausaha juga harus mampu membuat perencanaan usahanya secara mandiri. Masih ada yang ingat ini merupakan karakteristik seorang wirausaha yang mana? Yaps, benar sekali. Ini merupakan karakteristik seorang wirausaha, yaitu berorientasi pada masa depan atau sering kita kenal dengan visioner. Jadi, untuk anak-anak ibu kelas 11 yang ingin berwirausaha, kalian semua harus bisa membuat perencanaan usaha yang baik agar usaha yang kalian jalani nanti akan berhasil. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, ibu akan memberikan materi bab pertama, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada bab ini kalian akan diajak untuk memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar untuk menjadi kerajinan yang kreatif, inovatif, dan bernilai ekonomis. Hal pertama yang akan kita lakukan untuk menjadi seorang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yaitu membuat perencanaan usaha. So, jangan skip video kali ini, stay watching! Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi. Dulu di kelas 10 kalian sudah belajar mengenai kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kali ini di kelas 11 kalian juga akan belajar mengenai kerajinan. Namun, kerajinan kali ini sedikit berbeda karena bahan dasar dari kerajinan ini adalah bahan limbah berbentuk bangun datar. Seperti yang kalian ketahui, limbah adalah buangan atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri maupun domestik. Dan limbah itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama, limbah organik, dan yang kedua, limbah anorganik. Di mana limbah organik adalah limbah yang mudah terurai atau membusuk. Contohnya, ada kulit buah, sayur-sayuran, dan hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang sulit terurai. Contohnya, kaleng bekas, botol, plastik, pecahan, dan keramik. Karena tema kerajinan kali ini adalah bahan limbah berbentuk bangun datar, jadi kita harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan limbah bangun datar. Jadi, limbah bangun datar itu adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, memiliki sisi panjang dan lebar. Contohnya nih, ada daun, kertas koran, majalah, kain perca, plastik, dan lain-lain. Nah, disinilah kalian memiliki peran untuk memanfaatkan limbah berbentuk bangun datar ini seperti daun, kertas, plastik, kain perca, koran, atau majalah ini menjadi kerajinan yang memiliki nilai estetik dan ekonomis yang tinggi. Seperti yang ibu jelaskan di awal video, untuk menjadi seorang wirausaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat perencanaan usaha yang baik. Untuk membuat perencanaan usaha, ada 4 item nih yang harus kita rencanakan. Yang pertama, ada ide dan peluang. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, perencanaan administrasi. Dan yang keempat, perencanaan pemasaran. Dalam menentukan ide dan peluang usaha, yang kalian lakukan adalah meneliti nih, berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Hal kedua yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan usaha adalah sumber daya yang dibutuhkan, atau yang sering kita kenal dengan istilah 6M. Dulu di kelas 10 sudah ibu jelaskan mengenai 6M. Masih ada yang ingat apa saja itu 6M? Ya, benar sekali nih. 6M itu yang pertama ada man atau manusia. Di sini adalah orang yang melakukan wirausaha tersebut. Dan yang kedua yaitu money atau uang. Di sini yang dimaksud dengan money atau uang itu adalah sumber dana yang digunakan untuk berwirausaha tersebut. Yang ketiga ada material atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi. Yang keempat ada mesin atau teknologi yang digunakan untuk proses produksinya. Dan yang kelima ada metode atau metode. Metode di sini adalah mekanisme kerja yang digunakan untuk produksi tersebut.
Dan yang terakhir yaitu market atau pasar. Di sini kalian sudah menentukan target pasarnya siapa saja dan akan dijual di mana. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah perencanaan administrasi. Pada dasarnya, perencanaan administrasi usaha kerajinan terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi, baik itu barang jasa ataupun keuangan, dan pajak pribadi atau pajak usaha. Perizinan usaha di sini yang dimaksud adalah contohnya nih, kalian dalam berwirausaha perlu menyewa ruko atau toko. Di situ kalian harus memiliki perizinan usaha, baik itu terhadap pihak berwajib maupun pemilik toko. Dan yang kedua, mengenai surat menyurat. Kegiatan surat menyurat ini adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu pencatatan transaksi, baik barang jasa ataupun keuangan. Di sini contohnya ada faktur, ada kwitansi, ada nota, ada cek. Dan yang terakhir yaitu pajak, baik itu pajak pribadi maupun pajak usaha. Tahap akhir yang paling penting dalam berwirausaha adalah perencanaan pemasaran. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran, yang pertama yaitu memahami seni menjual. Di sini kalian tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. Dan yang kedua yaitu menetapkan harga jual. Sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga, seperti biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja. Dan selanjutnya yaitu menganalisis kepuasan pelanggan atau sering kita kenal dengan testimoni. Dan yang terakhir yaitu promosi, seperti iklan, publikasi, promosi, sponsorship, dan lainnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu ada tugas individu. Tugas nomor 1, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar, sertakan nama dan kelas ya. Dan untuk tugas nomor 2 dan 3, silahkan kerjakan di buku tulis masing-masing. Baiklah, itu tadi merupakan materi yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Jika kalian semua masih ada belum paham, boleh komen di bawah. Dan apabila kalian merasa video ini sangat bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain ya. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.